sempet ngapa-ngapain. Terus karena pandemi jadinya nggak ada kerjaan, akhirnya kita coba aja nih TikTok. Karena kesana kayak TikTok tuh kayak lagi hits gitu loh. Karena terakumulasi banyak yang nonton gitu-gitu, akhirnya dapet kesempatan beneran rilis lagu. Oh, Iya. single beneran. Single beneran. Dulu mengetahui musik atau lagu populer, biasanya kita mencari di acara-acara musik di TV, atau mungkin musik-musik yang diputar di swalayan, dan mungkin kolom trending di YouTube. Tapi sekarang, 90% orang mengetahui musik dari sebuah tren yang ada di aplikasi TikTok. Ya, sebuah aplikasi sosial media yang menjadi pusat semua industri, termasuk industri musik. Mau kalian bilangnya tahu dari Reels di IG ataupun Shorts di YouTube, faktanya kiblat dari semua video yang ada di Shorts, Reels, dan video-video pendek yang ada di platform lain itu juga berasal dari TikTok. Jadi bagaimana TikTok merubah sebuah industri musik di segmen Belajar Aja. Boy With You mendapatkan popularitas pada musik-musiknya karena aplikasi TikTok. Lil Nas X menjadi viral karena lagu Old Town Road, buatannya karena TikTok juga. Atau It Gitaf yang awalnya hanya konten kreator di TikTok, kini menjadi penyanyi karena lagunya viral di TikTok. Dan itu masih segelintir. Adapun pula nama-nama lain seperti Olivia Rodrigo dan lain-lainnya. Lalu dari data-data tadi, tidak bisa dipungkiri kalau aplikasi TikTok telah menjadi aplikasi yang sangat merajalela. Entah itu menjadi berbahaya ataupun tidak. Bahkan sekelas perusahaan besar seperti Google dan Meta itu ketar-ketir dengan satu aplikasi video pendek yang berasal dari Cina ini. Dimana nggak cuma mengubah industri musik yang akan menjadi topik utama pembahasan di video ini, tapi juga ke industri-industri lain seperti industri media kreatif yang harus berpacu pada tren-tren dari TikTok dan berusaha mengadaptasi pada format video pendek dan potret dengan durasi yang sangat singkat. Adapun juga pada industri film yang harus menaikkan standar kualitasnya karena untuk menghibur audiens atau memukau audiens itu menjadi susah karena standar kebahagiaan manusia mulai naik karena dopamin dari aplikasi TikTok ini. Belum lagi dengan industri marketplace di mana tren live shopping menjadi cara utama berjualan sehingga TikTok Shop menjadi sangat diminati ketimbang e-commerce lain. Jadi nggak cuma perusahaan-perusahaan sosial media besar aja, tapi aplikasi e-commerce dan aplikasi lainnya juga aware dengan aplikasi TikTok. Dan sebagian dari perubahan habit dan industri gara-gara sebuah aplikasi TikTok ini udah gue banyak bahas di video-video yang ini dan juga di video awal mula TikTok itu sendiri. Jadi sekarang berfokus pada industri musik. Jadi apa yang membuat TikTok bisa merubah industri musik? Simpelnya balik lagi ke perubahan habit aja, dimana sekarang kebiasaan atau habit orang mengetahui sebuah musik menjadi berubah. Dimana dulu seperti yang gue bilang, orang mengetahui musik ya seperti dari trending-trending YouTube ataupun emang lagi sering diputar di swalayan. Tapi semua itu berubah dimana sekarang justru semua acara-acara tadi yang bergantung pada musik-musik yang sedang tren di TikTok. Jadi apa yang membuat TikTok bisa menjadi media promosi dan juga alat boosting bagi para musisi? Simpelnya ini semua dikarenakan algoritma TikTok yang sangat random. Sekalinya FYP bisa seviral-viralnya, tapi sekalinya sepi bisa sepi sesepi-sepinya juga. Selain algoritma, TikTok juga memberikan pengalaman baru dalam menikmati musik, dimana seperti yang kalian tahu, TikTok sedari awal merupakan aplikasi hasil akuisisi perusahaan ByteDance terhadap aplikasi Musical.ly, dimana merupakan sebuah aplikasi lip sync. Dan dengan bergabungnya sistem Musical.ly dengan TikTok, gak cuma lip sync receh, tapi musik dan sound telah menjadi elemen utama dalam konten-konten dari aplikasi TikTok. Video-video motivasi dan ceramah-ceramah religius pasti pakai musik. Konten-konten komedi pakai musik juga.
dan konten-konten lain tentu saja menggunakan musik. TikTok membuat para audiens nggak cuma menikmati lagu dengan mendengarkannya, tetapi juga berinteraksi dengan lagu-lagunya, entah itu dengan joget-joget nggak jelas ataupun hal lainnya sesuai dengan kekreatifan para kreator. Sehingga ini tentu saja lagi-lagi merubah sebuah standar dalam dunia permusikan, di mana para musisi harus memutar otak untuk membuat musik atau lagu yang easy listening dan harus trendable. Itulah kenapa banyak lagu-lagu viral di TikTok di bagian chorusnya aja, sedangkan di awal-awal lagu ataupun akhir-akhirnya lagu tersebut malah kayak biasa aja dengernya. Belum lagi dengan lagu-lagu speed up yang sangat ear catching banget, dan emang udah pernah gue bahas di video shorts yang ini. Tapi selain hal-hal dasar tadi, secara detail TikTok telah membuat sebuah pola yang membuat para audiens bisa menikmati sebuah musik, yaitu discovery yang bertujuan mencari musisi dari lagu yang sedang tren, be discovered yang membuat para musisi pemula mendapatkan komunitasnya sendiri, dan rediscovery yang artinya memunculkan lagu-lagu lama menjadi sebuah tren baru. Dan pola-pola ini juga lah yang bisa melambungkan nama-nama musisi dan artis pendatang baru yang sempat gua sebutin di awal chapter. Jadi intinya karena algoritma dan tren di TikTok, para musisi entah itu yang sudah memiliki nama ataupun belum menjadi lebih mudah melakukan promosi album-album baru mereka. Didukung lagi dengan antusias penggunanya yang semangat untuk mengikuti interaksi terhadap lagunya dengan membuat konten-konten agar tentu saja bisa populer atau FYP. Sehingga ini menyimpulkan karena TikTok menjadikan musik, lagu, dan sound sebagai aspek utama pada setiap kontennya, para musisi yang awalnya underrated bisa menjadi hype. Lagu-lagu lama yang sudah redup bisa menyala kembali. Begitu pula dengan musisi-musisi papan atas yang telah drop karirnya malah bisa naik lagi. Jadi dari data ini, apakah menurut kalian TikTok merubah industri musik ini menjadi lebih baik ataupun malah sebaliknya? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian adalah orang-orang seperti gua yang mengetahui lagu sekarang? Kebanyakan dari konten-konten video pendek yang memang mau dari sosial media manapun kita lihatnya, ternyata konten orinya ya berasal dari TikTok. Silahkan komen aja. Jadi beginilah industri musik zaman sekarang yang telah bergantung pada aplikasi TikTok. Dan ini membuktikan sekali lagi kalau aplikasi TikTok gak bisa dianggap remeh karena impact-nya terhadap sebuah industri sangatlah besar, termasuk industri musik juga. Jadi kira-kira ada fenomena lain gak yang bisa gue bahas di segmen ini tentunya? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.